Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 11 yang berbahagia, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa mengikuti pelajaran bahasa Indonesia. Mudah-mudahan pertemuan kali ini bisa membawa manfaat bagi kita semua. Anak-anakku kelas 11 yang berbahagia, pada bab 1 pelajaran bahasa Indonesia itu adalah menyusun teks prosedur. Adapun kompetensi dasarnya 3.1 mengonstruksi informasi berupa pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. 4.1 merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur dengan organisasi secara lisan dan tulis. Adapun tujuan dari pembelajaran ini adalah setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, siswa mampu mengonstruksi dan merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur, memiliki sikap mandiri, kerjasama, percaya diri, dan selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, coba kalian perhatikan gambar berikut. Adakah di antara kalian yang sudah memiliki KTP? Apa kaitannya dengan gambar ini, dengan pelajaran yang akan kita bahas? Maka kita lanjutkan dengan pengertian teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Klasifikasi dari teks prosedur. Yang pertama, teks yang memuat cara penggunaan alat dan benda atau sejenisnya. Yang kedua, teks yang memuat cara melakukan satu aktivitas. Yang ketiga, teks yang berisi kebiasaan atau sifat tertentu. Kita lanjutkan. Tujuan dari teks prosedur adalah membantu seseorang memahami bagaimana cara melakukan atau membuat sesuatu dengan tepat. Ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama, berisi langkah-langkah kegiatan yang dapat berupa poin-poin ataupun paragraf. Maksudnya, teks prosedur itu ada yang berupa poin-poin dan ada yang berupa paragraf. Yang kedua, teks prosedur umumnya berbentuk poin-poin berisikan langkah-langkah. Kemudian setiap poin berkaitan dan menunjukkan urutan langkah yang harus dilakukan. Teks ini terkadang dapat menyerupai teks narasi atau berbentuk paragraf tadi karena menggunakan konjungsi temporal. Kemudian menggunakan kalimat saran, ajakan, atau larangan, atau yang biasa kita kenal dengan kalimat persuasif. Kemudian disusun secara alfabetis, sistematis, dan dijelaskan secara detail. Berisi informasi yang bersifat objektif. Terdapat bilangan urutan atau angka yang menunjukkan urutan atau langkah-langkah prosedur. Bisa saya tambahkan di sini, ciri yang ke-9 bisa menggunakan kata kerja imperatif. Kata kerja imperatif itu adalah kata kerja yang berimbuhan kan, i, dan menggunakan partikel lah. Kebetulan di sini kurang, bisa ditambahkan. Jadi yang ke-9 adalah terdapat
kata kerja imperatif. Jadi kata kerja yang menggunakan imbuhan kan, i, dan partikel lah. Selanjutnya, macam-macam teks prosedur. Yang pertama, teks prosedur sederhana. Teks ini berisi langkah-langkah sederhana. Umumnya terdiri atas 2 hingga 4 langkah. Contoh dari teks prosedur sederhana, misalnya mengoperasikan setrika, menyalakan komputer, menyalakan TV, menyalakan AC, dan lain-lain. Selanjutnya, ini bisa kamu lihat contoh teks prosedur sederhana, cara menghidupkan dan mematikan televisi. Ini bisa kalian perhatikan. Kemudian yang kedua, teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks terdiri atas banyak langkah yang setiap langkahnya berkaitan dengan langkah yang lainnya. Contoh prosedur kompleks, misalnya prosedur pembuatan EKTP, pembuatan SIM, prosedur pembuatan kartu ATM, dan lain-lain. Nah, tentunya dari gambaran contoh ini nanti kalian bisa memilah mana yang termasuk teks prosedur sederhana dan teks prosedur kompleks. Selanjutnya, ini adalah contoh teks prosedur kompleks, yaitu saya carikan contoh proses pembuatan EKTP di kecamatan. Barangkali dari teks prosedur kompleks ini kalian nanti bisa memanfaatkan sebagai warga negara pada saat kalian membuat EKTP. Ini prosesnya. Selanjutnya, struktur dari teks prosedur. Yang pertama, jadi struktur teks prosedur yang pertama adalah tujuan, atau ada yang menyebut pernyataan umum. Kemudian yang kedua, langkah-langkah atau petunjuk. Yang ketiga, penegasan ulang atau penutup. Bisa diperhatikan, tujuan merupakan pengantar tentang topik yang dijelaskan dalam teks. Sehingga ini ada yang menyebut pernyataan umum, ada yang menyebut tujuan, ada yang menyebut pendahuluan. Yang kedua, langkah-langkah berupa penilaian petunjuk yang disarankan kepada pembaca terkait dengan topik yang ditentukan. Jadi yang kedua adalah langkah-langkah. Yang ketiga, penegasan ulang. Penegasan ulang berupa harapan atau manfaat apabila petunjuk-petunjuk itu dijelaskan dengan baik. Nah, ini anak-anak dari materi teks prosedur. Ini adalah contoh dari struktur teks prosedur tadi. Kemudian bisa kamu lihat, misalnya membuat keranjang dari koran bekas. Nah, dari struktur ini nanti kita bisa menentukan bagian mana yang merupakan pendahuluan atau tujuan atau pernyataan umum, bagian mana yang merupakan langkah-langkah, dan bagian mana yang merupakan penutup. Nah, sehingga di sini bisa kalian lihat, membuat keranjang dari koran bekas. Bisa kamu perhatikan
untuk strukturnya. Ini saya beri nomor 1, 2, dan 3 sesuai dengan struktur teks prosedur tersebut. Nah, demikian anak-anak. Barangkali ada yang kurang jelas, nanti bisa ditanyakan. Saya kira saya akhiri pembelajaran bahasa Indonesia saat ini. Kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.